hayat indra bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah, yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka pada suatu hari hujan pun turunlah dengan angin ribut. Taufan kelam kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarang memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Puteri Ratnasari pun keluar dari gendang itu. Puteri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itu sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu dibunuhnya, maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Puteri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merancangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. 9 orang anak raja sudah berada di dalam negeri itu. Akhirnya raksasa itu merencanakan supaya Indra Bangsawan pergi menolong Raja Kabir. Diberikannya juga suatu permainan yang disebut sarung kesaktian dan satu isyarat kepada Indra Bangsawan
seperti kanak-kanak dan ilmu isyarat itu boleh membawanya ke tempat jauh dalam waktu yang singkat. Dengan mengenakan isyarat yang diberikan raksasa itu, sampailah Indra bangsawan di negeri antah berantah. Ia menjadikan dirinya budak-budak berambut keriting. Raja Kabir sangat tertarik kepadanya dan mengambilnya sebagai permainan Putri Kemalasari. Putri Kemalasari juga sangat suka cita melihatnya dan menamainya si hutan. Maka si hutan pun disuruh Putri Kemalasari memelihara kambingnya yang 2 ekor itu, seekor jantan dan seekor betina. Pada suatu hari, Putri Kemalasari bercerita tentang nasib saudara sepupunya Putri Ratnasari yang negerinya sudah dirusakkan oleh Garuda. Diceritakannya juga bahwa Saperi lah yang akan membunuh Garuda itu. Adapun Saperi itu ada adik kembar. Indra bangsawan namanya, ialah yang akan membunuh beraksa itu. Tetapi bilakah gerakan Indra bangsawan baru akan datang, Putri Kemalasari sedih sekali. Di hutan, mencoba menghiburnya dengan menyanyikan pertunjukan yang manis. Maka Putri Kemalasari pun tertawalah dan si hutan juga makin disayangi oleh Tuan Putri. Hatta berapa lamanya, Putri Kemalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak muda lah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupa pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja yang meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata susu itu bukan susu harimau melainkan susu kambing. Sementara itu Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa neneknya dan menunjukkan kepada raja. Tabib berkata itu susu yang sebenarnya diperaskannya susu harimau ke mata putri. Setelah genap 3 kali diperas oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah.